Bab 906. Xie Wenru telah menunggu Mei Qing sejak dia memasuki kotak. Sekarang Mei Qing ada di sini. Dia secara alami menatapnya dengan saksama. Dia menemukan bahwa Mei Qing masih sangat cantik, luar biasa, sangat memabukkan. Dia tidak berani membayangkan bahwa Mei Qing berusia 50 tahun, dan dia bisa begitu cantik. Ini juga memperkuat keyakinannya dalam mengejar Mei Qing. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mei Qing, yang telah dia pikirkan selama lebih dari 20 tahun, akan berjalan bersama Jacob, Umbag yang telah menyakitinya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan marah, dan berdiri dan menanyai Jacob, Jacob, mengapa kamu malu untuk datang dengan Mei Qing? Apa yang Anda lakukan pada Mei Qing saat itu? Kami semua tahu betul, jika bukan karena Anda, sebagai Umbag, Mei Qing bagaimana mungkin Anda telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun? Anda harus sangat malu di dalam hati Anda. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan punya wajah sama sekali. Yakub juga sangat marah. Dia berkata dengan kesal, Xie Wenru, jangan bicara terlalu banyak. Siapapun dengan mata yang tajam tahu apa yang terjadi saat itu, Anda tidak bisa menyalahkan saya sama sekali. Saat dia berkata, dia menambahkan, ya apakah menurut Anda memiliki kehidupan yang lebih baik dalam 20 tahun terakhir? Saya katakan, dalam 20 tahun terakhir, Anda menyesal lebih dari siapapun dan merasa malu daripada siapapun. Xie Wenru berkata dengan ragu-ragu, kamu malu? Jadi saya menyarankan Anda untuk segera pergi, Anda tidak boleh datang untuk makan ini. Pada saat ini, Mei Qing tiba-tiba berbicara dan berkata, tidak apa-apa, kamu tidak ingin membicarakan tentang biji wijen tua dan biji-bijian busuk. Bukan saat Anda masih muda, Anda suka berbicara tentang gosip. 40 atau 50 tahun, mengapa Anda masih mengatakan ini? Setelah berbicara, dia melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan serius, kalian semua di sini secara pribadi diundang olehku, jadi tidak boleh ada ketidaknyamanan di antara kalian. Yakub mencibir saat ini dan berkata kepada Xie Wenru, Xie Wenru, pernahkah kamu mendengar? Bahkan Mei Qing mengatakan itu. Kualifikasi apa yang Anda miliki yang membuat saya pergi? Setelah selesai berbicara, dia menepuk keningnya dan berkata, ya, saya lupa memberitahu Anda. Saya tidak hanya datang dengan Mei Qing, saya menjemputnya di hotel tempat tinggal Mei Qing pagi ini, dan kemudian pergi ke rumah saya. Alma mater bersama. Aku teringat masa muda kita saat itu, lalu datang untuk menemuimu. Kenapa? Apakah Anda punya pendapat? Ketika Xie Wenru mendengar ini, dia merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, dia selalu naksir sepihak pada Mei Qing, tidak seperti Jacob. Jacob dan Mei Qing telah bersama untuk waktu yang lama. Selain itu, mereka berdua sangat berbakat dan cantik pada saat itu, dan mereka adalah pasangan paling standar yang diakui di sekolah. Oleh karena itu, ada banyak cerita di antara dua orang ini, dan mereka berdua kembali ke alma maternya untuk mengenang masa lalu, yang dengan sendirinya tampak agak ambigu. Xie Wenru sangat tertekan. Ketika dia tidak tahu bagaimana membantahnya, Paul muda membuka pintu dan berkata kepada Mei Qing sambil tersenyum, Ibu, saya sudah menyapa Boyo, pengurus rumah tangga keluarga Song. Hari ini Anda dan teman sekelas Anda berkumpul di sini, dan dia akan mengatur semuanya dengan baik, jadi kamu tidak perlu khawatir, kumpul saja dengan paman dan bibimu. Ketika semua orang melihat Paul, mereka tidak bisa tidak heran, dan seorang wanita berseru, Mei Qing, bukankah ini anakmu? Betapa tampannya. Mei Qing mengangguk ringan dan berkata kepada semua orang, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Ini anakku. Namanya Paul Smith. Orang lain berseru, Mei Qing, putra Anda masih ras campuran, dia lahir dari suami Amerika Anda, bukan? Mei Qing tersenyum dan berkata, saya tidak melahirkan suami saya, tapi dengan siapa lagi saya bisa melahirkan? Semuanya tertawa. Xie Wenru bertanya saat ini, hei, ngomong-ngomong, Mei Qing, Paul juga harus punya nama Cina? Mei Qing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, nama Cina Paul adalah nama belakang saya. Semua orang buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu siapa nama Cina Paul? Paul tersenyum sedikit dan berkata, Paman dan Bibi, nama Cina saya adalah Han. Sebelum kata-kata terakhir keluar, Mei Qing buru-buru menyela, hari ini adalah pesta kami, bukan dengan putra saya. Biarkan dia pergi dulu. Mari kita menghidupkan kembali orang tua bersama dengan orang tua. Bab 907. Ketika Paul melihat ibunya tidak ingin orang lain tahu nama Cinanya, dia segera tersenyum dan berkata, Paman dan Bibi, makan dan minum dan bersenang-senang, aku akan pergi dulu. Yakub buru-buru berkata,
Paul, apa yang akan kamu lakukan dengan terburu-buru? Mengapa kamu tidak makan dengan kami? Alasan mengapa dia ingin berbicara dengan Paul saat ini adalah untuk membiarkan orang lain melihat bahwa dia dan Paul sudah saling kenal sejak lama. Jika ini masalahnya, semua orang bisa menebak bahwa dia sudah bertemu Mei Qing sebelum pertemuan ini. Dengan cara ini, semua orang tentu tahu bahwa hubungan keduanya luar biasa, yang juga bisa membuat mereka yang memiliki ide tentang Mei Qing mundur. Ketika orang lain mendengar percakapan antara dua orang ini, mereka merasa ada yang tidak beres. Mengapa Yakub begitu akrab dengan Paulus? Paul tersenyum dan berkata kepadanya saat ini, saya tidak akan makan dengan paman dan bibi saya pada siang hari, karena saya masih ada bisnis di sore hari. Karena itu, dia secara khusus memberitahu Jacob bahwa dia meminta Tuan Charlie datang ke perusahaan pada sore hari untuk membantunya melihat Feng Shui, dan dia harus pergi dan menghiburnya. Jacob tersenyum dan mengangguk, dan berkata, menantu laki-laki saya tidak memiliki keterampilan lain. Tidak apa-apa melihat keahlian Feng Shui. Biarkan dia melihat milik Anda saat waktunya tiba. Dia pasti tidak akan meminta uang kepada Anda. Jika tidak, kemarin bukankah dia hanya minum anggur tanpa bayaran? Setelah itu, Jacob berkata lagi, baiklah, biarkan aku meneleponnya dan biarkan dia memberimu tagihan gratis. Xie Wenru di samping sangat tertekan ketika mendengar ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah menantu Paulus, Yakub, dan Yakub ini sudah minum bersama? Kapan ini terjadi? Apakah kemarin? Bukankah Mei Qing baru saja tiba di Aurossil kemarin? Baru tiba kemarin, dan makan malam dengan Jacob dan lainnya? Ini benar-benar perlakuan yang istimewa. Memikirkan hal ini, Xie Wenru merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak hanya berpikir sendiri, apakah Mei Qing masih menyukai Jacob sekarang? Kali ini, Paul tersenyum dan berkata kepada Yakub, Paman Wilson, kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika Anda meminta Tuan Charlie untuk membebaskan saya, maka saya malu membiarkan dia memperhatikan saya. Mei Qing di samping juga tersenyum dan berkata, Yakub, jangan mengganggu urusan anak-anak. Jacob memandang Xie Wenru dan melihat bahwa ekspresinya sangat tertekan, dan dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai, jadi dia berhenti berbicara dengan Paul tentang ini, tetapi tersenyum dan berkata kepadanya, oke, kalau begitu silakan. Ibumu di sini untuk menjagaku, jadi jangan khawatir. Xie Wenru merasa lebih tertekan ketika mendengar dia mengatakan ini. Apa yang dia maksud dengan ini? Mengapa dia merasa seperti ayah tiri Paul? Memikirkan hal ini, Xie Wenru menahan api di dalam hatinya, dan berpikir dalam hati, Yakub, kamu sudah mengambil Mei Qing 20 tahun yang lalu. Sekarang jika kamu berani merusak perbuatan baikku, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi dia sengaja berkata keras-keras, ngomong-ngomong, Jacob, bagaimana dengan istrimu? Itu adalah tikus yang sangat terkenal selama kuliah kita. Apa namanya? Sepertinya Elaine. Siapa yang tahu namanya? Seorang teman lama di kelas tersenyum dan berkata, iya, namanya Elaine. Iya, itu Elaine. Xie Wenru tersenyum dan berkata, Jacob, aku mendengar bahwa kamu dan Elaine sangat penyayang. Hubungan Anda seharusnya semakin dalam setelah bertahun-tahun? Kenapa kamu tidak menelepon Elaine hari ini? Begitu Jacob mendengar dia menyebut Elaine, wajahnya langsung menjadi tak terkendali, dan dia berseru, Xie Wenru, pot mana yang tidak dibuka di sini? Elaine bukan teman sekelas di kelas kita, mengapa dia harus ada di sini? Bab 908. Xie Wenru tersenyum dan berkata, kamu harus menyadari bahwa kamu adalah pria yang sudah menikah, jadi jangan main-main dengan bunga di luar, dan jangan nakal terhadap wanita lain, jika tidak, begitu gadis-gadis Elaine tahu, dia pasti tidak akan mengampuni Anda. Jacob tiba-tiba menjadi marah dan berseru, Xie Wenru, apa yang kamu bicarakan di sini? Kapan saya mendapat masalah? Dan kapan saya merasa buruk tentang wanita lain? Saya memberitahu Anda, jangan berpikir Anda memiliki dua uang jelek. Anda bisa menunjuk untuk bernyanyi dan mengutuk di sini, Yakub tidak akan memakan milik Anda. Ekspresi Mei Qing sangat malu, dan suaranya menjadi sedikit marah, dan dia berkata, kalian berdua tidak ada habisnya, kan? Apa yang saya katakan barusan, kami di sini untuk reuni kelas hari ini, bukan untuk membuat Anda berdebat di sini. Jika kamu masih seperti ini, maka aku akan pergi. Jacob berkata dengan polos, Mei Qing, kamu juga mendengarnya, bestar tua Xie Wenru yang mengipasi api di samping. Xie Wenru juga seorang pengusaha Hong Kong yang terkenal, dan dia mengaku kemanapun dia pergi. Saat ini, Jacob dimarahi sebagai seorang bestar tua,
dan secara alami ia sangat tidak puas. Jadi dia menampar meja dan berdiri dan berteriak dengan marah. Jacob, menurutmu siapa si bestar tua itu? Yakub ini juga datang, memelototinya dan berkata, ya aku sedang berbicara tentang kamu, ada apa? Xie Wenru berkata dengan dingin, Yakub, jangan mengira itu teman sekelas lama, aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu. Ku beritahu, kamu benar-benar membuatku kesal, aku membuatmu tidak bisa makan. Kamu pikir aku akan kembali dari Aurous Hill ke Hong Kong? Bisakah aku diganggu oleh cacing sepertimu? Jangan menimbang dan menimbang kekuatan apa yang Anda miliki dan meneriaki saya. Jacob tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Jika dia ingin berbicara tentang kekuatannya, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan 10,000. Villa tempat dia tinggal juga diculik oleh menantu laki-lakinya, dan dibandingkan dengan vendor seperti Xie Wenru, itu sama sekali tidak berguna. Jika dia benar-benar membuat marah Xie Wenru, dia mungkin tidak bisa menyinggung perasaannya. Saat sedang menunggang harimau, Paul buru-buru berkata, I2 Paman, game ini untuk tim ibu saya hari ini, jadi tolong beri wajah ibu saya dan jangan bertengkar di tim ibu saya. Yakub segera meminjam keledai dari lereng dan berseru, Paul, Paman melihat wajahmu dan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Xie Wenru berkata dengan kesal, setelah kamu memarahiku, kamu masih mengatakan kamu tidak memiliki pengetahuan yang sama denganku? Apakah kamu percaya bahwa aku menjilatmu sekarang? Ekspresi Mei Qing menjadi sangat dingin, dan dia bertanya dengan dingin, Xie Wenru, apa yang kamu inginkan? Jika Anda benar-benar tidak mendengarkan nasihat, maka saya hanya dapat meminta Anda untuk keluar. Jangan salahkan saya karena mengabaikan cinta teman sekelas saya. Xie Wenru sangat kesal. Jelas bahwa dia dimarahi. Mengapa Mei Qing tidak melihatnya sama sekali? Jacob juga merasa wajahnya tidak bisa menahan diri. Bagaimana seharusnya dia menanggapi ketika dia dimarahi di depan umum? Keras. Apakah dia benar-benar akan datang dan merokok sendiri? Pada saat ini, seorang tuan tua berusia 60 tahun masuk. Ketika tuan tua melihat Paul, dia tersenyum dan berkata, Tuan. Paul, chefnya sudah menyiapkan makanan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memulai makanan? Paul memandang tuan tua dan berkata dengan heran, Boyu, mengapa Anda ada di sini secara pribadi? Dengan teriakan Boyu, semua orang di meja makan terkejut. Boyu? Mungkinkah Boyu, kepala pelayan keluarga Song di Aurous Hill? Semua orang tahu kalau Boyu ini adalah sosok hebat dengan status dan wajah hebat di Aurous Hill. Bab 909. Ketika Xie Wenru mendengar bahwa orang tersebut adalah Boyu, dia langsung menyingkirkan wajah arogan yang baru saja dia hadapi dengan Jacob. Karena ketika dia masih belajar di Aurous Hill di tahun-tahun awalnya, dia tahu bahwa keluarga Song sangat kuat, dan bahwa keluarga Song sekarang adalah keluarga terkuat di Aurous Hill. Meski kini menjadi pengusaha Hong Kong ternama dan memiliki kekayaan ratusan juta, ia masih jauh dari keluarga Song. Harta kekayaan keluarga Song adalah ratusan miliar, 100 kali lebih banyak dari diri mereka sendiri, sehingga status kepengurusan keluarga Song jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri, dan energinya jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Paul juga sedikit tersanjung saat ini, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Boyu akan datang ke sini secara langsung. Kali ini, Boyu tersenyum dan berkata kepada Paul, Paul, keluarga Song tidak bekerja sama dengan firma hukum Anda dalam 1 atau 2 hari. Ketika saya baru membuka usaha ekspor di Amerika Serikat, saya menemani majikan kami ke Amerika Serikat. Selain itu, kami mengalami banyak masalah hukum pada saat itu, dan ayah Anda membantu kami menyelesaikannya. Nyatanya, Tuan Song kami yang lama dan ayah Anda memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Anda, tetapi Anda masih bersekolah pada saat itu, dan Anda mungkin tidak terlalu paham tentang ini. Berbicara tentang ini, Boyu berkata lagi, jadi, untuk keluarga Song, kamu adalah putra dari Tuan Tua, bagaimana kami bisa mengabaikan? Jika kita lalai, sepertinya kita tidak punya cara untuk menerima tamu. Paul mengangguk penuh syukur dan berkata, Paman Boyu, jika Anda memiliki kesempatan, tolong bantu saya berterima kasih kepada Tuan Song, dan juga bantu saya memberitahu Tuan Song bahwa saya mungkin sedikit sibuk akhir-akhir ini. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini. Setelah perusahaan mulai berada di jalur yang benar dengan aman dan mantap di Aurous Hill, saya pasti akan datang berkunjung. Boyu mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Anda dapat menghubungi saya secara langsung pada saat itu, dan saya akan membantu Anda mengatur waktu dengan Tuan Tua. Bagaimanapun juga, Boyu berkata, oke, saya tidak akan repot-repot di sini lagi. Karena hidangannya bisa disajikan, maka saya akan membiarkan koki belakang segera menyiapkan hidangan. Paul berkata, aku hanya ingin pergi,
Boyu, ayo kita pergi bersama. Baik. Boyu mengangguk. Saat Boyu hendak pergi, Xie Wenru buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat, "Ya halo Boyu, saya Xie Wenru dari perusahaan perdagangan Huisit Hong Kong. Saya senang bertemu dengan Anda." Boyu memandangnya dengan heran, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Maaf, saya sepertinya tidak ingat perusahaan ini. Apakah perusahaan Anda bekerja sama dengan keluarga Song?" Xie Wenru buru-buru berkata dengan hormat, "Jika kamu mengatakan itu Boyu, aku selalu berharap untuk bekerja sama dengan keluarga Song. Tidak pernah ada kesempatan bagus. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membantu memperkenalkannya." Boyu tersenyum dengan sopan dan berkata, terima kasih telah mengagumi keluarga Song, tetapi persyaratan keluarga Song untuk pasangan sangat tinggi. Dengan segala hormat, jika itu adalah perusahaan yang belum pernah didengar siapapun, pada dasarnya itu tidak mungkin untuk bekerja sama dengan keluarga Song. Orang seperti Boyu, yang telah menjadi pembantu rumah tangga selama bertahun-tahun, mengetahui bisnis seluruh keluarga dengan baik, dan memiliki pemahaman tertentu tentang perusahaan top, perusahaan besar, dan perusahaan terkenal di seluruh negeri. Ini juga profesionalismenya. Jika dia belum pernah mendengar tentang perusahaan, maka skala perusahaan ini pasti tidak terlalu besar, paling banter itu kelas 2. Tidak mungkin bagi keluarga Song untuk bekerja sama dengan perusahaan kelas 2. Ekspresi Xie Wenru agak canggung, dia tidak menyangka akan ditolak begitu saja oleh Boyu. Meski pihak lain tidak berbicara secara langsung, namun sekilas maknanya sudah jelas. Hal ini membuat Xie Wenru merasa sedikit frustrasi, tetapi dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun, jadi dia hanya bisa dengan hormat dan rendah hati mengatakan, Maaf Tuan Boyu, senang berbicara dengan Anda." Setelah selesai berbicara, dia duduk kembali dengan sedikit marah, wajahnya terasa panas. Dia tahu bahwa dia tidak akan membosankan, tidak hanya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia juga kehilangan muka di depan teman-teman sekelasnya. Boyu mengangguk sedikit padanya sebagai tanggapan, ekspresinya sedikit sombong, tapi ini juga normal, lagi pula, dia sudah lama menjadi sosok kelas atas yang dihormati di Aurous Hill. Bab 910. Paul memandang kerumunan saat ini dan berkata, Paman dan Bibi, tolong berkumpul di sini, saya akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia secara khusus berkata kepada Jacob, Paman Wilson, aku pergi dulu. Yakub memandang Paul seolah-olah dia sedang melihat setengah dari anaknya, dan berkata dengan ramah, pergi, lalu pergi bekerja. Saat ini, Boyu melihat Jacob, dan dia terkejut dan berkata, Anda Tuan Wilson, kan? Jacob tidak menyangka bahwa Boyu yang terkenal, pengurus rumah tangga keluarga Song, akan mengenalnya, jadi dia terkejut dan bertanya, Kamu, bagaimana kamu bisa mengenalku? Boyu berkata dengan hormat, Tuan Wilson, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Tuan Wade sangat baik kepada keluarga Song sehingga semua orang di keluarga Song berterima kasih atas kebaikan Tuan Wade. Jangan berani-berani melupakannya. Anda adalah ayah mertua Tuan Wade. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Yakub tiba-tiba sadar. Ternyata itu di hadapan menantu laki-lakinya Charlie. Semakin sulit bagi menantu laki-lakinya untuk berkedip. Ternyata Orvel, yang mengira dia membodohi, dan Solomon White, yang menipunya, juga sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menipu keluarga Song, keluarga terbesar di Aurous Hill. Paul di samping terkejut. Dia secara alami tahu bahwa Emerwade yang dibicarakan Boyu adalah Charlie. Tapi dia benar-benar tidak berharap Charlie menjadi begitu hebat. Bahkan kepala rumah tangga keluarga Song, Boyu, dengan hormat memanggilnya Tuan Wade. Dan menurut apa yang dia katakan, Charlie memiliki kebaikan yang besar kepada seluruh keluarga Song. Apakah kebaikan yang bisa dilihat Charlie dari melihat Feng Shui? Memikirkan hal ini, dia merasa citra Charlie sedikit lebih misterius. Ketika dia berpikir bahwa dia akan datang ke perusahaannya untuk melihat Feng Shui sore ini, dia ingin melihat apakah dia dapat mengambil kesempatan untuk mempelajari beberapa informasi mendalam tentang dirinya. Boyu berkata dengan hormat kepada Jacob saat ini, Mr. Wilson, saya tidak mengharapkan Anda berada di meja ini hari ini. Kalau begitu, saya akan melayani Anda di meja ini hari ini. Kalau ada kebutuhan bisa langsung pesan tentunya. Teman sekelas Jacob kaget. Banyak dari mereka adalah penduduk asli Aurous Hill. Semua orang tahu betapa kuatnya keluarga Song, jadi tidak ada yang mengira Jacob akan memiliki wajah seperti ini. Xie Wenru juga kaget. Dia tidak tahu mengapa Boyu, yang meremehkan dirinya sendiri, begitu sopan kepada Jacob. Dia bertanya tentang situasi Yakub sebelumnya, tetapi dia tidak lebih dari pria rumah tangga yang jatuh.
Keluarga Wilson telah lama sekarat, dan pada dasarnya dingin sekarang. Yakub pasti tidak punya modal sendiri, tidak lebih dari kain lap tua. Namun, mengapa Paman Boyu harus menghormatinya dengan kain tua ini? Apakah hanya karena menantu laki-lakinya yang bernama Pak Wade? Memikirkan hal ini, Xie Wenru ingin tahu tentang menantu Yakub. Jadi, dia bertanya kepada teman sekelas di sebelahnya dengan suara rendah, "Siapa menantu Yakub?"